Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyami lil mu'minin wa aujaba alaina bi adaiha linakuna minal muttaqin. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin. Amin ya rabbal alamin. Hadratul makaramin, segenap para alim ulama, para asatid, para ustazat, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, segenap dari pengurus Masjid Al-Hikmah yang kita muliakan, sahabat Kokolim, guru kita nanti Al-Mukarram Ustadz Yayat Sukayat, sahabat baik Kokolim Mas Agung Izul Haq, dan wabil khusus segenap pemirsa pecinta damai Indonesiaku TV One yang insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika bertambahnya usia manusia, maka itu hakikatnya berkurang pulalah sisa hidupnya di dunia. Jadi ketika bertambahnya usia kita selama 1 hari, maka itu hakikatnya berkurang pulalah sisa hidup kita di dunia selama 1 hari. Ketika bertambahnya usia kita 1 pekan, pada hakikatnya berkurang pulalah sisa hidup kita di dunia selama 1 pekan. Ketika bertambahnya usia kita selama 1 bulan, hakikatnya berkurang pulalah sisa hidup kita di dunia selama 1 bulan. Begitu pulalah ketika bertambahnya usia kita selama 1 tahun, maka hakikatnya berkurang pulalah sisa hidup kita di dunia selama 1 tahun. Alhamdulillah, tampak terasa sekarang kita sudah memasuki Ramadan yang ke-7. Ayah bunda, Ramadan itu bulan madrasah, bulan mendidik manusia agar manusia menjadi manusia yang lebih baik. Kenapa? Karena karena manusia yang baik pasti punya masa lalu. Setiap manusia yang baik pasti punya masa lalu, dan tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Artinya apa ayah bunda? Manusia itu sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk berubah menjadi insan yang baik. Jadi alhamdulillah ayah bunda pemirsa, hari ini kita ketemu bulan Ramadan yang ke-7. Itu tandanya Allah memberi kita kesempatan untuk menjadi insan yang lebih baik. Karena saat ini kita sedang berada dalam universitas kehidupan. Universitas kehidupan. Kalau universitas yang formal, kita dikasih pelajaran dahulu baru dapat ujian, Pak. Dikasih pelajaran dahulu baru kita diuji. Tapi dalam universitas kehidupan kita diuji dulu baru kemudian kita mendapatkan sebuah pelajaran. Nah, sekarang bulan puasa Ramadan, kita selalu dengar ayah bunda selalu dengar begini, Pak. Puasa Ramadan, puasa ibadah, puasa menahan hawa nafsu. Betul nggak Bu? Ibadah puasa menahan hawa nafsu. Hawa nafsu maknanya apa Bapak Ibu? Kalau secara paling gampang, hawa itu adalah keinginan atau hasrat. Sementara nafsu itu adalah jiwa. Bisa manusia, bisa tumbuh-tumbuhan, bisa hewan.
semua yang berwujud dan semua dari manusia, semua manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya punya nafsu. Dengan adanya nafsu mendorong manusia untuk melakukan, punya keinginan untuk melakukan sebuah tindakan tertentu. Setuju ayah bunda? Setuju bapak ibu? Nah, ayah bunda yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nafsu ini ayah bunda, nafsu ini perlu kita kendalikan. Nafsu ini perlu kita kendalikan. Bahkan manusia selalu mengidentikan nafsu itu dengan selalu nafsu birahi. Selalu manusia mengidentikan nafsu itu dengan seks, birahi. Kenapa demikian? Karena nafsu yang berupa seks, dia merupakan energi yang paling terbesar. Saking besarnya, bahkan banyak manusia yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu yang ini. Terutama yang masih muda-muda nih ayah bunda. Seperti kita tadi kan masih bunda ya ayah bunda. Kita masih muda-muda nih semuanya ayah bunda. Kita semua ini masih ABG. Hampir berusia gocap. Betul? Yang muda-muda jarang bisa mengendalikan yang satu ini ayah bunda. Makanya di sini jangan sampai ada yang STMJ. Ada yang STMJ sudah tua masih jomblo. Yang STMJ punya organisasi namanya IPTN, Ikatan Pemuda Telat Nikah. Atau IPTEK, Ikatan Pemuda Telat Kawin. Tapi tenang, akan dapat istri-istri yang telaten. Telat jadi pengantin. Ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nafsu itu ayah bunda selalu diidentikan sesuatu yang sesat. Yang kurang baik. Makanya sebagai manusia hamba Allah yang soleh, kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Nafsu ini harus kita tundukkan agar dia taat kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran ayah bunda, Allah beri kita sebuah gambaran. Kalau kita baca surat Shad ayat 26, Allah beri kita gambaran. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabil hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Daud, kami jadikan engkau sebagai seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang penguasa. Maka tatkala engkau memutuskan suatu perkara kepada antara manusia, kau memutuskan perkara antara manusia, maka putuskanlah dengan cara yang adil. Kenapa dengan cara yang adil? Wala tattabi'il hawa, jangan kau ikuti hawa nafsumu. Kalau kau ikuti hawa nafsumu, fayudillaka an sabilillah, dia selalu menyesatkan engkau dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sudah kelihatan di sini ayah bunda, sudah kita bisa ambil kesimpulan bahwa nafsu itu identik sesuatu condongnya kesesatan ayah bunda. Betul ayah bunda? Setuju ya? Makanya baginda Rasulullah mengajarkan salasun muhlikat wa salasun munjiat. Ada 3 perkara yang membinasakan.